Halo semuanya, kembali lagi di Angger Law channel di mana kita bisa belajar dan menambah wawasan tentang hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah Anda berpikir bahwasanya hukum perjanjian itu hadir setiap saat dalam kehidupan kita? Mulai dari jual beli yang simpel di pasar, bahkan kita memasukkan kendaraan kita ke parkiran dan Anda mendapatkan karcis parkir, itu masuk dalam bagian dari hukum perjanjian. Atau ketika kita tahu beberapa waktu lalu ya, ada artis Jeffrey Nicole ini yang terlibat dalam suatu sengketa hukum perjanjian, ataupun ada perumahan di Bekasi sana yang warganya ini ada kemungkinan berpotensi kehilangan rumah, yang salah satunya itu adalah akibat adanya sengketa dalam sebuah perjanjian. So, seperti biasa, kita tidak akan membahas permasalahan kasus hukum yang sudah atau telah terjadi, namun kita akan membahas sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari adanya sengketa tersebut, bahkan kerugian yang bakal menimpa kita, yaitu pentingnya untuk melibatkan ahli hukum, khususnya ahli hukum yang memahami dengan baik konteks hukum perjanjian ini, untuk melakukan review perjanjian sebelum Anda menandatangani perjanjian tersebut. Mungkin bagi Anda, Pak, ini kan hanya perjanjian kecil yang tidak melibatkan finansial yang besar ya. Namun ketika Anda melibatkan sisi finansial Anda yang cukup besar, atau melibatkan kepentingan bisnis Anda, ada baiknya Anda melibatkan ahli hukum yang memahami hukum perjanjian dengan baik, agar supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. So, bagi siapapun yang saat ini ingin melakukan perjanjian bisnis, perjanjian kontrak, atau kontrak sewa-menyewa, ada baiknya Anda mengikuti vlog ini hingga tuntas. So, stay tune terus. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita memahami bahwasanya sebuah perjanjian, apalagi perjanjian tertulis ya, itu bisa diartikan sebagai suatu dokumen yang mengikat secara hukum, yang menguraikan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, perjanjian ini bisa berupa kontrak bisnis, perjanjian sewa-menyewa, kesepakatan kemitraan, atau bahkan kontrak kerja lepas. Meskipun kita mengetahui ya bahwasanya perjanjian ini dibuat dan dimaksudkan untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak, terkadang perjanjian tersebut itu berisi beberapa persyaratan hukum yang cukup atau lebih kompleks ya secara hukum, yang ada kemungkinan beberapa klausa yang ada di perjanjian tersebut secara finansial dan kepentingan bisnis Anda itu tidak menguntungkan Anda. Disitulah ahli hukum, di mana mereka yang memahami konteks hukum perjanjian dengan baik dan memahami cara untuk menginterpretasi klausa perjanjian dengan baik, itu masuk agar supaya kepentingan dan finansial Anda tersebut tetap terproteksi dengan baik. Setelah kita memahami definisi dari perjanjian, khususnya perjanjian tertulis tadi ya, inilah beberapa alasan mengapa Anda membutuhkan ahli hukum atau pengacara yang memahami konteks hukum perjanjian dengan baik, agar supaya melakukan review perjanjian sebelum Anda menandatanganinya. Yang pertama adalah menghindari klausula-klausula tersembunyi. Masih ingat di beberapa karcis atau kwitansi yang ada di pasar, kita melihat sebaris kalimat yang tercetak sangat kecil, di mana disebutkan bahwasanya pihak penjual atau pihak pengelola dari parkir tidak bertanggung jawab ketika kendaraan bermotor yang Anda parkir di tempat ini mengalami kehilangan. Itulah yang disebut dengan klausula baku. Kalau itu terjadi di sebuah perjanjian yang memiliki nilai finansial yang gede,
atau melakukan sewa-menyewa dan ternyata ada klausula baku seperti itu di perjanjian Anda, maka Anda tidak mengetahui bahwasanya hak Anda itu sudah terberangus oleh klausula tersebut. Bahkan Anda mendapatkan kewajiban yang sebenarnya tidak ingin Anda dapatkan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya ahli hukum ini, mereka bisa menemukan spot-spot atau titik-titik di mana adanya klausula baku seperti ini atau klausula yang tersembunyi yang sebenarnya merugikan kepentingan bisnis Anda. Hal yang kedua, mengapa Anda membutuhkan ahli hukum untuk melakukan review sebuah perjanjian adalah mengklarifikasi bahasa atau jargon hukum. Mungkin ya bagi sebagian orang bahasa hukum itu cukup membingungkan. Nah, disinilah pentingnya ahli hukum, semisal pengacara ini, yang dapat memecah jargon atau bahasa hukum tadi dan melakukan sebuah penjelasan kepada Anda dengan cara yang sederhana, sehingga Anda memahami sepenuhnya akan arti perjanjian, khususnya klausula yang ada di perjanjian tersebut. Semisal nih, jika Anda melakukan sebuah perjanjian kerahasiaan dagang nih, Anda harus mengetahui apa saja yang disebut dengan one prestasi dalam perjanjian kerahasiaan ini. Atau yang kedua, yang kemungkinan seringkali terjadi adalah apa saja sih hal-hal yang bisa menyebabkan Anda masuk ke dalam force majeure atau keadaan kahar. Jika Anda memahami konteks ini, bahasa hukum ini dengan baik, maka Anda juga akan memahami akibat-akibat hukum yang akan terjadi sebelum Anda menandatangani sebuah perjanjian. Yang ketiga adalah memastikan agar supaya perjanjian tersebut memiliki persyaratan yang adil bagi semua pihak. Jadi bahwasanya perjanjian itu mungkin ya bagi sebagian pengacara atau ahli hukum menyatakan bahwasanya suatu perjanjian harus mengikuti syarat sahnya perjanjian. Bukan hanya itu saja, namun seorang pengacara yang baik yang sudah terbiasa melakukan review perjanjian, mereka akan dapat menemukan adanya persyaratan yang kemungkinan tidak adil bagi Anda. Dan ini yang utama adalah ketika ini melakukan review mereka ya, bahwasanya seorang pengacara ini bisa menegosiasikan kondisi yang lebih baik bagi Anda. Bukan hanya cuman membaca saja, namun mereka juga memberikan sebuah legal advice dan mampu untuk melakukan negosiasi agar supaya kondisinya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya atau memiliki kondisi yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak. Nah, ini yang terakhir dan mungkin ini adalah hal yang utama ya. Karena apa? Apa gunanya sebuah perjanjian dibuat dan dibikin, namun kedepannya ternyata memiliki sebuah sengketa yang bukan hanya merugikan kepentingan bisnis Anda, tapi menghabiskan waktu dan biaya yang tidak terduga bagi Anda. Nah, alasan mengapa Anda membutuhkan seorang ahli hukum dalam mereview sebuah perjanjian Anda adalah agar mencegah perselisihan atau sengketa di masa depan. Banyak sekali ya konflik hukum, semisal tadi artis Jeffrey Nicole tadi, muncul dari kesalahpahaman atau adanya klausula-klausula yang diabaikan oleh para pihak sebelum ditandatangani. Nah, dengan melakukan tinjauan atau review yang tepat dari seorang ahli hukum, itu dapat menyelamatkan Anda dari, Anda tahu sendiri ya, proses litigasi yang mahal di kemudian hari. Mungkin bagi sebagian Anda, penjelasan yang saya sebutkan tadi cukup membingungkan ya. Nah, sekarang kita akan ambil contoh di mana suatu perjanjian itu bisa saja kalau tanpa melakukan sebuah review itu bisa merugikan kepentingan bisnis Anda. Yang pertama adalah ketika
Anda menandatangani sewa ya untuk ruangan bisnis Anda, semisal di daerah SCBD atau di daerah Sudirman sana yang harganya itu per tahunnya cukup lumayan gede ya. Tanpa adanya tinjauan hukum yang baik, Anda mungkin melewatkan klausula-klausula yang memungkinkan pemilik gedung ini untuk menaikkan sewa secara tidak terduga atau mengakhiri sewa Anda tanpa pemberitahuan yang tepat. Tapi jika Anda meminta seorang pengacara untuk melakukan peninjauan, mereka dapat menandai atau flagging masalah ini dengan baik dan membantu Anda untuk melakukan negosiasi yang tepat. Itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah ini sering kali ya, sebagai contoh artis-artis ya. Seorang freelancer atau mungkin bagi kita ya, semisal orang yang membantu makeup artis yang sudah terkenal, kita bekerja sebagai freelancer di sana. Ada kemungkinan kita menandatangani sebuah kontrak tanpa menyadari bahwasanya itu termasuk klausula non-competition atau tidak boleh adanya persaingan. Jadi pada intinya adalah ketika Anda menandatangani perjanjian tersebut ya, Anda itu terikat di sana dan gak boleh melakukan freelance ke tempat lain. Nah, ini kan dapat merugikan Anda. Nah, dengan adanya tinjauan yang baik, ini dapat mencegah kejadian-kejadian yang seperti ini. Agar supaya apa? Seorang pengacara ini dapat melakukan atau memberikan saran agar supaya klausula yang mengikat Anda ini, padahal Anda hanya sebagai freelance ya, ini dapat direvisi dengan baik. Sebelum Anda bertanya, mahalkah kita meng-hire seorang pengacara agar melakukan review perjanjian ini? Ada sebaris kalimat yang cukup penting nih bagi Anda untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu bahwasanya a small investment in legal review today can save you a major legal headache tomorrow. Jadi lebih baik Anda berinvestasi secara kecil saat ini daripada Anda mendapatkan masalah yang lebih besar yang Anda tahu biayanya pasti lebih besar daripada Anda menyuruh seorang pengacara untuk melakukan review di awal. So, bagi Anda yang terbantukan dengan adanya vlog ini, mohon untuk klik like, share, and subscribe untuk mendapatkan legal insight di Indonesia yang lain. Stay tune terus di channel ini. Stay safe, stay healthy. Salam sehat, selamat pagi.